Oke, kelas 10 ya. Nah, ini saya mau melanjutkan video penjelasan tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, sebelumnya kita sudah belajar yang saya sudah jelaskan cara mencarinya ya. Menggunakan gambar segitiga. Itu sudah ada di video sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengingat tabel ini menggunakan jari ya, saya pakai jari saja ya. Nah, kita hanya butuh 4 jari saja untuk mengingat ini sudut istimewanya ya, 0, 30, 45, 60, 90. Nah, saya minta tolong kalian untuk mencatat ini karena ini akan digunakan nanti. Soal-soal yang akan saya munculkan itu kemungkinan besar akan menggunakan nilai trigonometri dari sudut-sudut ini ataupun sudut lain yang dicari berdasarkan sudut ini. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Ya, cara mengingatnya ya. Nah, cara sederhananya sekarang begini. Untuk sinus dan kosinus, pertama kita isi dulu 1/2 semua. Ya, jadi saya isi 1/2 dulu di sana. Sinus dan kosinus ya. Selanjutnya begini, kalau sinus, kita tadi hanya butuh 4 jari ya. Sinus itu dimulai dari semua jari ditutup. Nah, awalnya semua jari itu ditutup. Berarti ketika sudutnya 0, belum ada yang terbuka. Makanya di sana jadinya setengah akar 0. Ya, setengah akar 0 ini kalau kita lanjutkan sama dengan ya, ini setengah akar 0 itu ya 0 juga. Seperti itu. Setengah kali 0 hasilnya jelas 0. Berarti sinus 0 itu nilainya 0. Nah, itu untuk 0. Ketika mau maju ke 30 derajat buka 1. Berarti di sini setengah akar 1. Kita lanjutkan perhitungannya ya. Berarti ini setengah akar 1 itu nilainya 1. Setengah kali 1. Hasil dari setengah kali 1 ya tetap setengah atau 1/2. Ya, baru buka 1, maju lagi, buka 1 lagi. 45 derajat berarti sudah buka 2 jari. Berarti di sini setengah akar 2. Nah, akar 2 itu bukan bilangan rasional sehingga ya kita biarkan saja. Setengah akar 2. Ya, itu baru 45 derajat buka 2. Ingat mulainya dari 0. 60 derajat buka lagi. Sekarang ada 3 jari yang terbuka. Berarti di sini setengah akar 3. Lagi-lagi akar 3 bukan bilangan rasional sehingga kalian tulis saja di sini setengah akar 3. Ya, itu sudah dibuka 3. 90 derajat sempurna, terbuka semua 4. Berarti di sini setengah akar 4. Ya, saya lanjutkan lagi. Berarti ini setengah kali akar 4 itu 2. Bisa dihitung. Sehingga nanti setengah kali 2 ya, ini bisa disederhanakan ya. Berarti hasilnya 1. Sinus 90 derajat nilainya 1. Oke, berarti di 90 derajat semua jari terbuka sempurna. Nah, ketika mencari kosinus kebalikannya. Kita mulai dari awal semua jari itu terbuka. Berarti di kosinus 0 semua jari terbuka. Berarti di sini setengah akar 4. Ya, prosesnya hampir sama. Sama dengan 1/2 akar 4 itu tadi 2 ya. Ya, 2 dengan 2 bisa disederhanakan seperti itu. Hasilnya di sini 1. Maju 1 langkah, tutup 1 jari, berarti tinggal 3 yang masih terbuka. Berarti di sini setengah akar 3.
Ya, karena akar 3 bukan bilangan rasional alias bentuk akar, ya kita tulis saja setengah akar 3. Semakin maju, semakin banyak jari yang harus ditutup ya. Tadi sudah ditutup 1, masih kebuka 3, tutup lagi. Berarti di 45 yang terbuka tinggal 2. Setengah akar 2. Ya, karena dia bukan bilangan rasional ya, kita tulis apa adanya saja. Setengah akar 2. Ya. Selanjutnya di 60 derajat tutup lagi. Tinggal 1 yang masih dibuka. Setengah akar 1. Akar 1 itu nilainya 1 ya. Berarti ini setengah kali 1 ya. Kalau kali 1 kan berapapun hasilnya ya tetap dirinya sendiri. Berarti hasilnya ya 1/2. Nah, ini tinggal satu-satunya yang terbuka, kita tutup. Berarti ketika 90 derajat sempurna, semua tertutup, setengah akar 0 sama dengan ya akar 0 tadi jelas 0 ya. Berarti setengah kali 0. Berapa setengah kali 0? Hasilnya adalah 0. Ya. Nanti kalian bisa cocokkan ya antara materi yang saya ketik dengan ini. Jadi nilainya itu ada di bawah sini ya. Ini nilainya yang saya tulis dengan warna hitam ya. Semoga bisa terlihat jelas ya, ini hitam. Nah, ini hasil akhirnya. Itu sinus dan kosinus. Lantas bagaimana kalau tangen? Tangen itu hasil bagi dari sinus dengan kosinus. Sekarang kalau dia tangen 0, berarti sinus 0 dibagi dengan kosinusnya. 0 bagi 1. Jadi ibaratnya kalian itu nggak punya apa-apa, tapi ada orang gitu ya. Kalian disuruh makan tapi nggak ada makanannya. Hasilnya ya udah sama-sama nggak dapat, alias kalian dapat 0 ya. Ini hasilnya 0. Oke, saya tulis aja 0 di bawah ya. Kemudian 30 derajat. Ya sudah sama. Berarti di sini 1/2 dibagi dengan 1/2 akar 3. Ini 1/2 dengan 1/2 boleh dicoret, sehingga nanti yang tersisa itu tinggal 1 per akar 3. Ingat, tidak boleh ada akar di penyebut. Kalian rasionalkan seperti ini. Nah, ini teknik perkaliannya sama seperti dulu ya. 1 dengan akar 3 tulis saja 1. Ini ketemu kembarannya ya sudah hilang tanda akarnya. Berarti 1. Oke, 1/3 akar 3 ya. Oke. Nah, ini hasilnya seperti ini. 1/3 akar 3. Sekarang kita lanjut ya. Untuk tangen 45 ya sama. Sinus 45 setengah akar 2 dibagi kosinus 45 setengah akar 2. Hasilnya sama dengan, kita lihat di sini sama ya. Antara bentuk aljabar yang di atas dengan yang di bawah ini sama. Pembagiannya habis, sehingga hasilnya adalah 1 ya. Bukan 0 ya, pembagian habis itu 1 hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya ya. Ini kita bagi lagi. Berarti tangen 60 ya setengah akar 3 dibagi setengah. Yang bisa disederhanakan kita sederhanakan ya. Ini dicoret, sehingga yang tertinggal adalah akar 3 saja. Berarti nilainya ya memang akar 3. Terakhir tangen. Nah, ini bagian terakhir ya. Maaf ya kalau videonya nanti agak putus-putus ya. Jadi 1 bagi 0. Tangen 90 itu sin 90 bagi kosinus 90. 1 bagi 0. Ini angka dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah tips dan trik singkat saya bagaimana caranya mengingat nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa ya, untuk sinus, kosinus, dan tangen. Baik, itu saja penjelasannya ya. Silahkan kalian boleh cari referensi lain mungkin. Nah, ini adalah nilai lengkap trigonometrinya, bisa kalian cocokkan nanti ya nilainya yang ini. Oke, ini adalah video ke-8 ya kalau tidak salah. Ya, kita akhiri dulu ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.